Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Sosial. Hari ini kembali lagi bersama kami di channel YouTube Linjamsos Oke. Kali ini kami berada di Kota Pangkal Pinang, tepatnya di Provinsi Bangka Belitung. Nah, teman-teman semua, kami saat ini berada di titik 0 km Kepulauan Bangka yang berada di Kota Pangkal Pinang itu sendiri. Nah, sebagai pembuka, adat orang Melayu itu salah satunya dengan pantun. Saya akan coba memberikan satu pantun untuk teman-teman semuanya, yaitu buah nangka, buah jarang, elok batang si pohon pinang. Kami ucapkan selamat datang di Kota Pangkal Pinang. Nah, teman-teman semua, sebelum kami memulai bincang-bincang kami mengenai PKH Kota Pangkal Pinang itu seperti apa, saya akan mencoba memperkenalkan diri. Nama saya Sri Wahyuni, biasa dipanggil Yuni. Saat ini saya menjadi pendamping di Kecamatan Gerunggang, Kelurahan Tuatunur. Kebetulan teman-teman, dulu saya pernah sebagai pekerja sosial untuk di Kota Pangkal Pinang itu sendiri di PKH Pangkal Pinang. Nah, sekali ini teman-teman lain akan memperkenalkan diri. Kami akan mulai dari yang ujung mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyatul Hafidah. Biasa dipanggil Ria. Saya mendampingi di Kecamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Ramadhani. Biasanya saya dipanggil Ihsan. Dan untuk wilayah pendampingan saya ada di wilayah Kecamatan Rangkui, tepatnya di Kelurahan Parelalang. Halo Sobat Sosial, saya Vini Hasti Yuliani. Saya biasa dipanggil Vini, pendamping Kota Pangkal Pinang, khususnya di Kecamatan Bukit Intan. Nah, setelah perkenalan diri tadi, kami nanti akan ada sedikit bincang-bincang mengenai bagaimana sih PKH di Kota Pangkal Pinang. Sedikit-sedikit, mungkin teman-teman di sini akan berbagi bagaimana ketika mereka mendampingi KPM PKH ketika di lapangan. Oke, mungkin bisa dimulai dari sebelah kanan saya, Saudara Vini. Iya, terima kasih Mbak Yuni. Jadi, di Pangkal Pinang ini, KPM yang ada di Pangkal Pinang khususnya itu ada beragam dari daerah. Khususnya di Pangkal Pinang sendiri itu sekitar 4.000-an KPM ya? KPM saat ini terdata sebagai KPM Pangkal Pinang. Nah, kalau bicara tentang KPM Pangkal Pinang, Mbak ya, untuk karakteristik sendiri itu beragam. Jadi kita tidak bisa melihat KPM itu dari satu sisi. Ada beberapa hal yang menjadi karakteristik dari KPM Pangkal Pinang. Pertama, mungkin kalau bahasa Bangkanya itu ada yang namanya dak kawan nyusah. Kalau dibahasakan dengan bahasa Indonesia itu ada yang bahasa artinya adalah seperti kayak berpangku tangan ya. Iya, kayak apa sih, mereka tuh nggak mau nyusah, malas-malesan ya. ya. Lebih suka malas-malesan dibandingkan kerja gitu loh, atau ngapa-ngapain. Itu Mbak ya? Setuju Mbak? Iya. Nah, di Bangka itu ternyata ada kata yang namanya dak kawanusah atau malas-malesan. Adat kebiasaan beberapa orang yang memang mereka tidak mau bekerja. Nah, mungkin teman-teman yang lain bisa cerita juga bagaimana sih ketika di lapangan dengan menghadapi kata dak kawanusah oleh KPM ini. Kalau untuk ini ya, kalau untuk wilayah dampingan saya seperti yang dikatakan oleh Mbak Vini tadi, itu kan beragam. Dan untuk sifat yang lebih ke kultur ya, mungkin budaya masyarakatnya yang kalau orang Bangka sebut itu dak kawanusah atau enggan untuk melakukan sesuatu, lebih males. Mungkin itu di beberapa KPM ada, tapi ada juga KPM yang memang mereka untuk aktif sampai mereka yang namanya graduasi mandiri. Dan untuk PR kita mungkin untuk membantu teman-teman atau KPM-KPM yang tipikalnya mereka tidak kawan nyusah itu, mungkin kita akan lakukan dengan lebih sering memberikan edukasi. Salah satu kegiatannya adalah P2K2. Mungkin ini Mbak Ria, kegiatannya gimana? Kalau saya kan lebih edukasi begitu. Nih, ternyata edukasi P2K2 itu sangat penting loh teman-teman untuk KPM PKH itu sendiri. Mbak Ria nih mau berbagi cerita. Apa sih dampak dari P2K2 selama ini tuh sih? Kalau saya pribadi ya, yang di dampingan saya khususnya di
air mawar, kita pernah ya Mbak, waktu itu Mbak Yuni kan pernah jadi Texas ya Mbak ya. supervisor, pernah jadi supervisor Iya. PKH. Nah, Mbak Yuni kan waktu itu pernah jadi supervisor PKH dan pernah ngedampingin KPM yang waktu itu sempat tidak mau sekolah. Nah, pada waktu itu udah 3 kali pindah sekolah. Yang pertama di SD Pangkal Balem, kemudian balik lagi ke SD 50, terus balik lagi ke SD di Pangkal Balem ya Mbak Yuni ya, Iya. waktu itu ya. Nah itu tadi karena saya ini bukan orang sini sebenarnya, orang Kalimantan, jadi kata-kata ndak kawan nyusah itu apa ya? Agak Aneh ya, mungkin aneh Ya ya, Mbak aneh ya? gitu, Aneh tapi ya? memang ada gitu. Terbukti ibu KPM itu kadang-kadang ya udahlah kalau nggak mau sekolah ya udah nggak usah disekolahin aja gitu. Kalau iya Mbak, Iya Tapi benar. sering loh Mbak, saya pernah satu kejadian ya di wilayah dampingan saya, itu anaknya nggak mau sekolah sama orang tuanya, sampai saya yang harus antar ke sekolahnya loh. Saya yang urus administrasi buat dia pindah ya ke itu sekolah. nggak kawan nyusah tadi. Iya. Bukan ini lebih, iya, nggak kawan nyusah orang tua, lebih pilih yang namanya, ya udahlah pasrah aja lah, anakku nggak sekolah. Nah inilah tugas kita kan sebagai teman-teman kayak Iya. Ibu Vini misalnya, kita Mbak Vini misal kasihkan edukasi. Iya. Bu, Dari P2 pendidikan itu K2. penting loh. Iya. Pendidikan itu awal untuk merubah taraf kehidupan loh. Jadi kita sebagai pendamping sosial PKH merasa jiwa sosial kita terguncang. Saya Oh, kita alhamdulillah perlu itu bantu. yang dari SD udah SMP sekarang. Tapi tentunya Mbak setelah pendampingan kan teman-teman semua kan pasti banyak perubahannya tuh. Iya. Kayak misal anak prestasi juga banyak kan Banyak, ya. banyak. Banyak. Coba Ya, itu teman-teman tadi juga, prestasi manfaatnya ya. dari P2K2. kegiatan P2K2 tadi atau FDS, Family Development Session. Nah, di dalam kegiatan FDS atau P2K2 tadi, kita para pendamping ini semua menyampaikan materi di sana. Jadi, dari materi-materi yang disampaikan, alhamdulillahnya itu sangat berdampak positif terhadap KPM. Dari materi tersebut akhirnya KPM menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dari yang sebelumnya tidak kawan nyusah tadi itu menjadi akhirnya mereka terbuka pikirannya untuk kembali rajin gitu. Berarti Mbak ada ya. perubahan paradigma ya. Ada. Ternyata Iya, KPM tentu, tuh merubah paradigma orang yang menjadi malas menjadi rajin, kemudian orang yang tidak peduli pendidikan menjadi Peduli. lebih care ke pendidikan ya. Saya boleh cerita sedikit boleh, Mbak? Mbak. Yang KPM prestasi saya ingat tuh. Enggak, Ya. pengalaman P2K2. Jadi waktu itu saya baru ngedampingin di awal-awal P2K2 itu ada, kita kan penambahan KPM waktu itu. Nah, ibunya langsung masuk di KPM lama. Ikut P2K2 di pengasuhan dan pendidikan anak. Ya. Pertama masuk itu ketika sudah selesai acara P2K2, ibu itu langsung nanya gitu, boleh tanya nggak, boleh berbagi cerita nggak gitu. Nah kemudian Curhat gitu Mbak ya. waktu itu Mbak Yuni ikut deh, Iya. ikut ya waktu itu kan. Nah, waktu itu Mbak Yuni sebagai supervisor ikut ngedampingin saya waktu itu ya. Nah waktu itu ikut ngedampingin, ibu itu nangis kan, nangis anaknya nggak mau sekolah lagi karena Nangis karena anaknya mau jadi Enggak, anak anaknya- Mbak Ria atau gimana itu? bukan. Dia nangis karena anaknya itu nggak mau sekolah lagi setelah tahu itu tuh bukan bapak kandungnya Bapak ya. kandungnya. Bukan bapak kandungnya. Iya, ingat Nah, banget kasus itu itu. karena kita kan waktu itu ini Dengan materi menjadi FDS, orang tua yang lebih baik iya, ya. Iya. bahwa ayah dan ibu itu harus bekerja sama. sama. Iya, gitu. saling Nah, berkomunikasi sementara dengan baik kan. dia itu taunya, oh ini nih bukan bapak kandungku loh ternyata. Nah, itu dia mulai memberontak, itu ya pertama ya. Nah, setelah diadakannya P2K2 tentang Berulang. pengasuhan dan ini, kemudian mungkin diterapkan di rumah. Nah, sekarang itu kalau misalkan ini dampak perubahannya yang sekarang ya, itu kan yang kemarin. Dampak perubahannya yang sekarang, ibunya itu ketika mau pertemuan bulanan, suaminya yang nanya, kapan pertemuan bulanan katanya. Tapi anak-anak yang seperti ini, Mbak, kalau pengalaman saya itu perlu loh untuk diedukasi. Karena kejadiannya ada sempat ibu kandungnya meninggal, ayah tirinya yang mereka telantarkan, anak KPM. Tapi salah ini satunya. enggak sih, alhamdulillah ya Mbak Iya. ya. Ini alhamdulillah Mbak, sih. kemarin itu Sampai kalau kita nggak salah kan edukasikan ya. ada ya KPM Mbak itu yang prestasi atlet itu ya? Oh iya ada, Nah, coba ada ceritain KPM dong, saya. sedikit. Eh, Banyak KPM, anak KPM di Kota Pangkal Pinang itu yang memiliki prestasi yang bagus walaupun memang mereka dari keluarga yang kurang mampu dan mendapatkan bantuan PKH. Mungkin Mbak Ria bisa cerita tuh salah satunya tuh. ya, kebetulan dampingan saya anak KPM itu nama ibunya Ibu Zuriati. Ibu Zuriati ini adalah seorang janda
Nah, anaknya itu atlet sampai ke tingkat nasional, namanya Fatmawati. Nah, kehidupan mereka ini memang nggak mudah gitu, tapi bukan berarti sulit untuk dilaluin. Nah, alhamdulillah waktu itu ke tingkat nasional, Mbak ya, Iya, tingkat sempat nasional. juga dibawa oleh Pak Korwil ke Acara di kementerian acara ya. Jambore Iya, PKH. Jambore PKH. Jambore PKH. Berarti kemarin yang acara di mana itu? Sulawesi atau di mana? Bukan di Jakarta, Yang di ya? Jakarta, Jakarta ya, ya? Bogor ya. Di Jakarta. Jambore yang. Nah, Pini juga nih, apa sih cerita nih sedikit Ya. mengenai progres KPM ya. graduasi lah ya. Jadi tentu sobat sosial, selain kegiatan P2K2 itu memberi dampak yang positif terhadap perilaku dan tindakan KPM-nya, ini juga mendapatkan respon positif dari masyarakat atau KPM itu sendiri dalam membangun mental mereka untuk maju, yaitu graduasi mandiri, di mana mereka ini Mbak ya, Iya, akhirnya keluar ya dari- termotivasi untuk mengelola keuangan keluarganya dengan lebih baik dengan membangun usaha. Sehingga ada KPM saya ketika mereka awalnya memang merangkak menjadi KPM itu memang dalam kondisi yang sangat susah. Saat menjalani beberapa tahun di PKH dengan menghadiri P2K2, mendapatkan materi tentang keuangan, akhirnya lambat laun mereka menjadi termotivasi membangun usaha. Waktu itu usahanya kayak pempek gitu, Mbak. Iya. Jadi karena di Bangka kan terkenal sama pempek juga ya, sama kayak Palembang. Dia buat usaha membuat pempek dan akhirnya termotivasi untuk mengundurkan diri dari PKH atau graduasi mandiri. Luar Jadi itu biasa hebatnya. banget ya, Nah, luar biasa ya, banget. dampak P2K2 ya. Kemudian Nah, pemerintah hasil P2K2 itu. di sini juga pemerintah Kota Pangkal Pinang kita kan mendukung ya, Ya. ketika mereka graduasi mandiri, Ya. itu biasanya diundang di beberapa kegiatan, mereka mendapatkan sertifikat kan ya, Ya. sertifikat piagam, serta kadang mereka juga mendapatkan bantuan dari pihak Bank Himbara gitu. Ya. Artinya kan program ini berhasil ya, berhasil. cukup berhasil untuk mengentaskan kemiskinan. Pernah nggak teman-teman misalnya ngerasa penting gitu loh? Ketika ada terkait masalah bansos, kita semua loh yang dihubungin. Iya. Gimana Ya. itu kalau menurut teman-teman? Kalau saya sering. Ya. Sering, Saya sering. karena kan ya bagaimanapun mereka taunya sama kita ya pendamping. Jadi ketika bansos Bantuan apa? masuk atau tidak masuk itu pasti kita duluan yang dihubungi. Baik beras atau Iya. BLT. Bu, Pak, beras kita nggak masuk loh. Ini kendalanya apa? Biasa Jadi- sih kalau saya sih langsung hubungin pendamping sembako. Iya. Jadi setiap pertemuan kelompok kita udah mengarahkan bahwa kita ini hanya pendamping PKH aja gitu. Terus yang ngurusin sembako ini Tapi kan adalah terkadang kan pendamping masyarakat itu sembakonya, gitu. kita dapat beras PKH loh. Nah, itu dia. Kita harus itu sering dia. edukasi kan, edukasi lebih. Edukasi lebih. penting ya rupanya. Bu, PKH ini Iya. merupakan bantuan non tunai. Iya. Kalau Ini yang bantuan sempat sembako viral kita juga ya. jelaskan Iya, yang lagi. Iya, sempat viral. viral. Beras PKH ya. Iya. Beras adalah PKH ya? Oh, Jadi iya. dalam pertemuan kelompok juga kita jelaskan sobat sosial bahwa bantuan beras atau BPNT dengan PKH itu berbeda. Alhamdulillahnya KPM di Pangkal Pinang itu ngerti-ngerti ya. Iya, benar. Karena kita selalu mengedukasi mereka setiap bulannya. Dan kita kan Pentingnya juga mengarahkan, P2K2 kan? dan pertemuan Oh, kelompok. penting ya, pentingnya Iya, penting, P2K2 penting dan penting Penting banget. sekali. Jadi mereka lebih mengenal dan merasa dekat dengan kita. Iya. Ketika ada masalah, mungkin mereka Bukan sampai hanya masalah keluarga bansos mereka aja bisa ya. curhat Iya. sama kita. Pak, aku Jadi gini pernah loh ya, sama suami, psikolog aku gini loh sama Pernah anak. ditelepon malam-malam nggak? Pernah jam 2 malam ya. Jam 12 saya paling malam. Ditelepon. Artinya pendamping itu Pendamping 24 jam. 24 jam. 24 Iya. jam. Benar. Benar 24 jam. 24 jam. Ternyata teman-teman bekerjanya di lapangan itu 24 jam. Karena Ada yang mereka ditelepon bukan jam curhat 11 masalah ya? bansos aja ya. Kadang-kadang Ya, kita kan curhat kan masalah itu- keluarga juga. Dan kan itu sih Kerjanya nggak purna waktu. Jadi kita Ya. memang harus dituntut melayani mereka Ya. dengan baik, dengan sopan, seperti slogan PKH kita. Apa? santun, Integritas, Integritas dan profesional. profesional. Nah, Namanya lagi. teman-teman terkait verifikasi ya, nah teman-teman mungkinnya di awal juga kita kan sebelum mereka jadi KPM kita tuh ada proses ya, verifikasi validasi. Apa sih yang buat kadang-kadang katanya banyak kendala ya ketika melakukan verifikasi dan validasi karena terkait karakter KPM yang berbeda. Dikiranya mereka itu calon KPM itu sudah mendapatkan bantuan. ya. Teman-teman cara ngatasin Padahal baru biasanya- calon ya, tapi Iya, sudah padahal banyak baru apalagi calon. yang di Pasir Putih. Teman-teman Kita mungkin bisa koordinasi berbagi mungkin, nih. koordinasi dengan pihak terkait lurah, PSM, TKSK, dan kita juga sebagai data awal
yang diberikan dari pusat untuk kita, ya kita sharing lah sama mereka. Pak, ini hanya bentuknya CKPM loh, calon. Jadi dia belum pasti. Pak, boleh nggak bantu kita adain, kita ke rumah kunjungan atau kita kumpulkan warga CKPM ini di kantor kelurahan atau di aula kelurahan. Tolong dibantu jelaskan Pak ya. Dan alhamdulillah karena koordinasi kita baik, pihak-pihak terkaitnya pun mau loh. Kalau saya Intinya begitu lebih koordinasi sering. ya. Koordinasi. Nah, jadi Mbak, kalau berbicara verifikasi ini juga kita balik lagi ke karakteristik masyarakat atau KPM Pangkal Pinang. Itu ada yang namanya mentalnya yang miskin, Mas. Sobat sosial. Jadi sebenarnya ketika muncul bantuan sosial, yang mereka rasakan itu adalah saya adalah miskin nih. Saya nggak punya uang, saya nggak punya kendaraan pribadi, saya nggak punya rumah yang bagus. Padahal itu mereka punya, walaupun nggak punya mobil taruhnya, tetapi secara pendapatan atau penghasilan sebenarnya mereka udah lebih dari cukup. Hanya memang mentalnya tadi yang Mungkin miskin. kurang bersyukur ya. Nah, itulah tugas kita Konsep sebagai ya. pendamping PKH ya. Iya. Jadi konsep merubah ya. mindset. Merubah mindset mereka. Konsep berpikir ya. Iya, Ternyata benar. setelah pendampingan selama ini, apalagi Mbak Tugas ya, kita ya. 2013 ya, Iya, setelah proses 2013. pendampingan sangat lama, banyak perubahan. Banyak Ya, perubahan. banyak dampak positif yang diterima Tapi banyak oleh loh KPM. cerita-cerita lucu. Apa terkait ceritanya? PKH. Boleh. Dan sekarang boleh. juga Ayo, banyak loh anak-anak coba PKH yang dong. kuliah. Cek, Iya. ada yang cilok. Oh enggak. Jadi kadang terkait anak-anak KPM yang ngerasa, Pak sini pulang ke rumah yuk sama aku. Rumah bapak bukan di sini, bapak udah kayak bapakku sendiri. Loh kok gini anaknya? Nanti aku dianggap jadi bapaknya loh nanti. Iya. Mungkin masih single untuk cerita ya. lucunya mungkin itu salah satunya. Atau ada yang lain dari teman-teman atau gimana? Kalau soal lucu sih mungkin karena saya masih single ya. Jadi kebetulan kalau Facebook itu kan dia nge-link sama kontak kali Mbak ya. Iya. Ya. Jadi ada tuh sampai suaminya yang Nge-DM. Messenger. inbox ya, Inbox. messenger Messenger. sampai kayak gitu Messenger. gitu. Tapi ya udah kita kan selama itu masih profesional, artinya kita harus memang profesional. Itu tadi pendamping PKH santun, integritas dan profesional. Oke Sobat Sosial, mungkin itu bincang-bincang kami hari ini untuk PKH Kota Pangkal Pinang sendiri. Kami mengucapkan terima kasih kepada Lim Jamsos. Oke, kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Kementerian Sosial karena sudah memberikan kesempatan kepada Bangka Belitung untuk memperoleh bantuan PKH, karena ternyata bantuan PKH itu sangat berdampak positif terhadap perubahan paradigma KPM, kemudian berdampak positif ternyata terhadap pendidikan anak-anak mereka juga, sehingga kemiskinan itu sedikit banyak bisa teratasi. Nah, kami tutup untuk penutup biasa diawali dengan pantun, kemudian akan diakhiri oleh pantun dengan teman saya. Ini kita kebiasaan di Bangka Belitung, Pak. Biasanya kita itu ada pantun. Ya, sebelum penutup, biasanya kita ada pantun. Ini saya sampaikan sedikit pantunnya, mungkin akan jadi, bisa kalau bahasa sekarang itu mungkin bisa viral ya. Biasanya Bangka Belitung dipenuhi dengan pantun. Buah pinang dibelah dua, buah nangka, buah pepaya. Sekian akhir dari kita, sampai jumpa di Pulau Bangka. Terima kasih. Oke, salam terima kasih untuk kami semua. Untuk Sobat Sosial semua.